Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 8 video 53, yaitu update data karyawan. Kita akan menjalankan fitur update di halaman admin di bagian karyawan. Kita akan menjalankan fitur update-nya. Kita masuk dulu ke sistem kita melalui web browser. Kita arahkan ke folder kerja kita dulu di localhost Tommy Health. Oke, kita login Juvi passwordnya 123, enter. Oke, di video sebelumnya sudah kita buat form update ini. Misalnya kita update alongnya ke Tome, kita enter, maka dia kirim ke controller update dan data karyawan di file data karyawan. Kita akan menjalankan fitur ini. Yang pertama kita buka dulu source code kita buka sidebarnya di admin, di controller, di update di data karyawan, ya karyawan sini. Tapi sebelumnya kita copy dulu scriptnya. Saya sudah ada di folder directory laptop saya yang ini, update data halaman sendiri. Kita copy, kita tutup ini, kita paste di sini. Oke, sebelumnya yang ini kita hapus dulu. Pertama kita koneksinya, karena folder koneksi saya kita keluar 3 kali, masuk ke template, ke functions ini. Kita panggil dulu file functions ini, kita keluar 1, keluar 2, keluar 3 kali, kita masuk ke template, kita masuk ke functions ini. Di folder functions ini dia sudah langsung koneksi ke database dan dia langsung panggil satu fungsi yang namanya input. Tapi sebelumnya kita akan mengupdate dulu fungsi input ini, karena ini masih fungsinya belum benar-benar sempurna. Kita akan tambahkan satu script sedikit lagi, yaitu kita akan buat satu array yang nama variabelnya adalah string. Kita kasih string underscore replace. Kita akan buat satu array yang akan menampung string apa yang akan kita hilangkan. Kita buat banyak, kita buat dulu wadahnya. Oke, kita buat begini saja. Yang pertama adalah garis miring, karena garis miring ini kalau kita taruh begini maka dia akan error, dia akan anggap ini escape string, maka kita akan tambahkan lagi satu petik di sini supaya dia akan anggap itu string biasa. Yang kedua kita akan ketik dulu titik koma, yang ketiga ini kurung siku, oke, kurung krawal, garis lurus, kita tambahkan lagi. Ini string-string yang kita akan hilangkan itu nanti supaya menghindar dari serangan hacker ke sistem kita atau serangan peretas. Yang kedua adalah simbol tilde ini. Yang ketiga lebih kecil, berikutnya maksudnya lebih besar. Habis itu tanda tambah, tanda dan, simbol dan, maksudnya simbol dan sama pagar sama tanda seru. Oke, yang ini kita hapus saja. Kita akan pakai satu fungsi yang namanya string replace, string underscore string str replace. Oke, replace. Kita akan replace apa? Kita akan replace semua karakter, berarti karakternya sudah kita simpan di string replace ini. String replace kita akan ubah ke karakter apa? Kita akan ubah ke karakter kosong atau kita hilangkan, dan dari string apa? Dari string dari data yang kita kirim dari fungsi depan. Ini kita kasih variabel data. Oke, kita simpan lagi ini kita timpa saja data. Kita timpa di variabel data. Oke. Untuk fungsi inputnya sudah selesai. Berikutnya kita kembali ke data karyawan. Kita akan membuat sini, yang ini kita akan sesuaikan dengan database kita. Berarti kita buka dulu database kita, ada atribut apa saja yang di tabel karyawan. Ini sudah pasti ya. Pertama adalah nama, saya masih hafal. Ini filternya berarti kita harus ubah semua. Kita bukan pakai fungsi filter, melainkan
input, fungsi input. Oke, skip. Oke, post nama kita lihat dulu supaya jangan salah. Yang pertama karyawan sini ya, atribut nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon, jenis kelamin, alamat telepon, pekerjaan, email, password, pekerjaan, email, password. Oke, yang ini sudah kita hapus saja. Oke, save. Update nama tabelnya. Ini konektor site-nya adalah koneksi. Oke, koneksi query-nya nama tabel dari tabel karyawan. Set nama field pertama adalah nama, yang kedua adalah tempat lahir, yang ketiga adalah tanggal lahir, keempat adalah jenis kelamin. Oke, alamat telepon, jenis kelamin, ini alamat, keenamnya telepon apa lagi, pekerjaan, email, password, telepon, ini pekerjaan, email, password. Oke, kita sampai 9 saja. Berarti ini kita hapus sampai ke where nama field ini harusnya ID karyawan. Kayaknya ID karyawannya belum kita kirim dari depan, berarti dia di view, di karyawan, data karyawan .php. Iya betul, di modal form ya betul, kita tambah lagi satu di sini, input yang tipenya adalah hidden, kita kasih langsung value-nya saja. Itu value-nya kita buka tag PHP, kita ambil dari variabel d yang name-nya adalah ID karyawan. Kita titik koma, save, maka dia akan kirim ke sini. Kita akan buat lagi satu, itu kita buat nama variabel saja. Oke, nama variabel dia bukan password melainkan ID karyawan. Oke, dia nama variabel. Ya betul, sudah nama variabel, maka sudah update. Ketika berhasil maka dia akan kembali, dia keluar dari update, dia keluar dari controller, dia masuk ke user interface, dia masuk lagi ke data karyawan .php. Oke, save. Oke, sudah selesai. Kita coba tes, jalankan dulu. Misalnya kita refresh, kita ubah alon sini, misalnya alon kita ubah ke Tome Baros, tempat lahirnya misalnya Timor Leste, tanggal lahirnya 11/13/2003. Oke, kita submit, dia belum jadi, so kita ubah ulang lagi. Misalnya Tome, kita ubah namanya saja. Oke, nama masih ada, masih alon, berarti masih salah, atau dia sudah terubah? Belum, dia masih salah. Coba kita cek dulu di sini. Di view-nya name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, name, jenis kelamin, alamat, telepon, pekerjaan, name-nya email, name, password. Ini kayaknya kita lupa satu, itu ID-nya di mana? Di inputin. Ya betul,
tipe hidden, tapi kita lupa satu atribut lagi, yaitu name. Kita kasih ID karyawan. Oke, save. Coba kita refresh. Oke, kita ubah misalnya along ke Tome Baros, kita enter. Oke, masih salah. Ini kenapa masih salah? Kita lihat dulu name ID karyawan update ID karyawan koneksi sudah betul. MySQL query. Oke, coba kita Fardam saja di sini. Fardam variable posting. Coba kita ada save, kita refresh, coba ubah Tome di query nama Tome. Oke, sudah betul semua. Coba kita view page source, ID karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, pekerjaan, email, password. Oke, sudah betul. Update karyawan, set nama, where ID karyawan, nama variabel. Masih error. Coba kita lihat di database nya, alon yang ini. Coba kita refresh, ID 6. Oke, dia masih belum jalan. Coba kita cek dulu ke source code kita lagi. Oke, coba kita cek dulu query nya. Koneksi update karyawan, set nama variabel 1, tempat lahir variabel 2, tanggal lahir variabel 3, nama variabel 4. Oke, ini 5, telepon dia 6. Oke, sudah sesuai. Pekerjaan sesuai. Oke, email dia sesuai. Password dia sesuai. ID karyawannya, nama variabel. Oke, selesai. Kita simpan. Coba kita Fardamnya kita hapus saja. Save. Oke, user interface, data karyawan. Oke, sudah. Ini kita tutup saja. Kita kembali lagi. Misalnya alongnya kita ubah ke atau saja, atau Kupang. Misalnya kita tempat lahir Timor Leste, tanggal lahirnya 11/13/203, lahir Perumas, alamatnya Kayu Putih, nomor teleponnya kita kasih tambah lagi, pekerjaan perawat jaga, emailnya Tome, passwordnya 111. Save. Oke, sudah berhasil terubah. Atau Timor Leste 13 November, laki-laki, Kayu Putih, nomor telepon perawat jaga Tome. Sudah berhasil di database. Coba, harusnya sudah cari ID 6. Oke, sudah berubah ke atau Timor Leste. Baik, jadi untuk video modul 8 video 53 update data karyawan sampai di sini saja. Saya Tome Orneparus mengucapkan terima kasih.